Mungkin bisa lah cerita dulu lah sedikit dari perjalanan hidup dari kedua bintang tamu kita ini sekarang ya. Oke? Oke, boleh Mas ini dulu. Gitu. Seperti sebuah lagu kan, Because Kebun. Oh iya. Nah. Katanya sih Mas Uyun bisa nyanyi nih teman-teman nih, pemirsa nih. Pemirsa Bangsa katanya bisa nyanyi. Cobalah, Ya, nyanyi juga. sedikit lah. Nyanyi apa tuh? Jimmy Cobra. Nah. Gimana nih cerita perjalanan hidupnya sebelum terjun ke dunia usaha? Ruwet. Saya juga merasa gitu. Oh iya, sama aja lah. Udah ruwet juga. Mungkin dari awal ke akhir ada saran-saran, ada tentang cara dari sosok yang berpengaruh terhadap Mas Uyun. Iya. Terus sejak kecilnya cerita ada cita-cita atau enggak gitu kan, udah tau lah pemirsa ya, kita tonton aja sampai selesai, jangan sampai di skip video ini ya teman-teman. Oke, selamat malam semuanya, pemirsa Bangsat. Kita nongki lagi, nongkrong, ngobrol, dan ngopi. Oke. Kali ini kedatangan nih kedua bintang tamu kita yang sebelum-sebelumnya nih. Kayaknya mau dikupas abis nih kayaknya nih. Dari mulai siapa dulu nih? Ayo. Mas Uyun Pacok. Sebelumnya sih saya merasa gagal jadi seorang anak gitu kan, menjalani usaha gagal terus, gimana gitu ya. Bisa lah gitu kan, dari narasumber ini bisa ada pencerahan sedikit gitu kan. Ayolah. Mungkin bisa lah cerita dulu lah sedikit dari perjalanan hidup dari kedua bintang tamu kita ini sekarang ya. Oke? Oke, boleh Mas ini dulu. Jimmy Cobra. Nah. Gimana nih cerita perjalanan hidupnya sebelum terjun ke dunia usaha? Ruwet. Saya juga merasa gitu. Oh iya, sama aja lah. Udah ruwet juga. Aduh. Kalau dari ini, Pak Uyun, Kalau Pacok. saya mah biasa-biasa saja. Oh gitu. Biasa-biasanya seperti apa? Jadi nggak ada yang dibuat ruwet, nggak ada yang dibuat ringan gitu. Tapi bentar. Merasa penasaran ini dari nama gitu kan. Jimmy Cobra. Awalnya gimana nih Jimmy Cobra nih? Pengen tahu nih ceritanya nih. Gimana nih? Ayo dong. Kasih tahu pemirsa Bangsat nih supaya tahu dari mana nama Jimmy Cobra itu. Penasaran nih. Sebenarnya Jimmy Cobra itu cuman kiasan. Oh, kiasan. Kiasan seperti apa? Cuman apa namanya? Ladena. Landian itu. Landian dari teman-teman ya. Kan Landian tuh ada sama asal nih. Gimana? Biasa. Apakah pernah dipacok gitu atau gimana? Nama Pacok ya. Pacok. Oh ini ya, Mas Uyun Pacok nih. Pacok sendiri kan diambil dari kata singkatan. Gitu. Iya, paknya bapak, coknya yang cocok gitu. Oh, berarti jadi orang bapak tua yang cocok. Oh gitu. Berarti udah merasa tua nih kayaknya si bapak ini. Oke. Aduh. Tapi kan kemarin ini kan Bos Jimmy ini kan udah keulas nih yang masa kecilnya merasa punya cita-cita atau gimana ke dalam dunia usaha itu. Dari Pak Uyun Pacok gimana? Pernah nggak sempat terpikirkan gitu pas kecil? Iya, kalau saya
dari kecil itu apa namanya nggak sempat terpikirkan, cuma langsung terjun. Wih, Langsung mantap. terjun semenjak keluar sekolah dasar gitu. Gitu. Berarti belum lanjut nih sekolahnya belum nih? Ya sampai sekolah dasar aja gitu. Gitu. Berarti langsung terjun ke dunia usaha gitu. Luar biasa, benar. Pertama itu kerja proyek, ikut proyek jalan. Awalnya berarti kerja proyek. Berarti kayak ngaspal gitu. Iya. Terus bikin apa namanya saluran got gitu. Berarti ya kayak proyek-proyek ini ya dari desa ya. Iya. Terus dari habis itu gimana? Dari habis kerja begitu sempet masuk pabrik kayak sendal gitu, dagadu. Oh gitu, berarti istilahnya operatornya atau bagian apa nih? Bagian apa namanya pembuatan. Iya. Berarti kayak mulai dari awal produksi, dari awal proses sama Mas Uyun Pacok nih. Iya, sama apa namanya ngepak gitu, ngepak. Sampai ke packingnya juga. Packing. Luar biasa. Berarti pemirsa, Mas Uyun ini dari awal sampai akhir mengerjakan pekerjaan produksi. Harusnya jadi pengusaha. Iya, seharusnya sih kalau kepingin itu jadi pengusaha. Oh iya, berarti harusnya kalau dari awal kan tahu gitu, tinggal kita cari bahan-bahannya apa aja gitu yang diperlukan. Cuma sayangnya sekarang jadi pengangguran banyak usaha. Wah, luar biasa. Awalnya gimana tuh? Aja lah. Pengangguran banyak. Aduh. Ketika kerja di situ di pabrik dia, berarti kan apa sih yang membuat Mas Uyun Pacok ini beralih ke yang namanya wirausaha, ke usaha? Ya awal mulanya sih ada yang ngajakin aja gitu, tetangga. Usaha apa nih? Ya usaha masuk itu ke pabrik sendal itu. Oh iya. Berarti join ya, berarti Join. kan berarti join bukan kerja, Bukan bukan pengusaha. kerja gitu, bukan tuh siap. Berarti di situ kan ada yang namanya istilahnya ya ada satu sosok yang bisa istilahnya Mas Uyun ini berani ke arah usaha gitu kan, berusaha kewirausahaan. Sosoknya siapa sih, atau ada orang itu siapa gitu, orang tua kah, adik atau anak atau istri? Udah beristri belum ya? Udah beristri belum? Seperti di episode sebelumnya Oh, gitu. pernah beristri. Gitu. Oh gitu. Berarti Sekarang menjadi jaka suara, Oh, iya. jaka pelana. Gitu. Waduh, cakep apa nih? Kasih tahu pemirsa nih, cakep apa nih? Bukan Ya. Jakarta Taruh, bukan. Lagi ya menyendiri dulu lah. Oh gitu, iya. Berarti sebelumnya berarti kalau pas di pabrik itu masih berpasangan kah atau udah? Masih lajang. Oh masih lajang, berarti kan paling yang sosok paling itu dari orang tua yang mungkin ya paling terbesar itu kan dari apa yang menginspirasi atau mendorong Kang Uyun ini, Mas Uyun ini di dunia usaha gitu kan, dari Ya. orang tua ya lah. Melihat kondisi orang tua yang memang kurang mampu gitu, Pak. Jadi ekonominya buat mendongkrak ekonomi dari keluarga Makanya Mas Uyun sendiri. terjun membantu gitu ke dunia usaha. Nah pas di dunia usaha ini Mas Uyun pernah nggak sih ada kesulitan atau masalah gitu yang dialami gitu? Ya kalau kesulitan ada aja sih, ada aja. Cuma dari apa nih? Ya seperti yang tadinya kita nggak punya bakat atau skill tertentu di dalam pembelajaran ya pastilah ada. Berarti belajar dari awal gitu. Awal kita dari nol dulu. Caranya bikin
sandal itu gimana, gitu, bikin sepatu itu kayak gimana. Soalnya kan banyak apa namanya kayak tipe-tipenya beda-beda gitu. Dari bahan-bahannya tipe-tipe beda-beda. Beda-beda. Gitu. Banyak gitu. Oh, kalau yang paling bagus itu misalkan kita apa ya tipe atau mungkin apanya ya karetnya atau apanya gitu. Kalau dulu kita Bahannya itu pakai spon ya, spon. bawahnya pakai karet. Cuma kalau terlebih kepada jenis-jenisnya, saya juga masih mempelajari lah, mempelajari gitu. Iya, luar biasa berarti ya. Soalnya kan berarti sambil mengerjakan, sambil memilih bahan juga yang paling bagus lah gitu kan istilahnya. Itu kan ada yang punya gitu. Kalau masalah bahan itu. Rahasia itu. Berarti kalau misalkan itu modal awal atau misalkan ada sedikit uang yang harus dikorbankan, yang modal lah intinya. Itu berapa sih gitu awalnya itu? Kalau saya kan istilahnya pekerja, Pak. Jadi Ya, ada berarti kayak istilahnya apa namanya kayak kita tuh cuma mengerjakan gitu kan. Oh iya. Berarti dipercayalah sama bosnya gitu kan. bosnya. Iya. Aduh, luar biasa Mas Uyun ini berarti ya dari mulai pekerja dari mulai apa namanya bangunan proyek kayak gitu ya. Melangkah kepada pekerja pabrik. Sebetulnya banyak sih, cuma takutnya waktunya gitu yang nggak cukup. Oh gitu. Kembali lagi nih ke Mas Uyun nih. Penasaran kalau Mas Uyun kemarin kan bos Jimmy Cobra ini ada tiga kunci untuk mencapai atau untuk kesuksesan di wirausahaan. Menurut Mas Uyun Pacok nih apa nih, gimana nih? Apa aja nih gitu, 3 saran itu? Ya mungkin kalau dari saya untuk mencapai kesuksesan, pertama harus punya kesabaran yang kuat. Oke, berarti sabar satu ya. Terus? Kedua, untuk menjalaninya itu harus punya kesadaran yang tinggi. Wih, berarti sabar, terus harus sadar. Sehingga kita memperkerjakannya itu semangat gitu. Kalau nggak sadar, mimpi berarti ya? Mimpi. Iya. Oke. Terus yang ketiga gimana? Gitu aja cukup saya. Oh gitu. Selepasnya itu diserahkan sama yang di mana? Yang di atas, Maha Kuasa. Berdoa ya. Berdoa. Sabar, sadar dan berdoa. Oke teman-teman, itu tuh kunci 3 kunci sukses nih dari Mas Uyun Pacok nih, perihal kita itu ya istilahnya menjalani hidup tuh harus ada kuncinya. Jangan sampai nggak ada kuncinya. Kalau nggak ada kunci nggak bisa dibuka gitu. Iya, salahnya juga harus ada kunci. gitu. Oke. Terus untuk masalah percintaan untuk saat ini gimana nih Mas Uyun nih? Apakah memang sudah mulai nih ada apa yang tadi mungkin balik lagi penampakan atau ada lagi yang udah mulai ada pencerahan gitu? Kalau dari segi usaha saya sih sedang berjalan gitu. Cuma sedang diusahakan. Iya. Cuma belum ada sosok-sosok yang cocok kayaknya. Berarti ini pemirsa kayaknya harus minta ini ya. Minta kriteria, bukan kriterianya nih. Kriteria Mas Uyun apa aja nih? Kriterianya sih simple. Yang penting saling memahami. Oh gitu, saling memahami terus. Dan selanjutnya ya istilahnya bisa saling lah. Gitu. Berarti saling memahami ya, paling modal paling ini saling memahami, nggak apa-apa lah katanya. Mukanya kayak Pania, Maria Pania nggak apa-apa katanya gitu. Wow, Maria Pania luar biasa nih. Ada nggak nih pemirsa nih yang atau Maria Panianya ini ada yang bisa suka nih ke Pak Uyun Pacok nih. Oke, mungkin dari saling memahami itu kan dari istilahnya
rohaninya mungkin ya. Nah, mungkin dari sekarang dari jasmaninya nih kriterianya gimana nih? Apa aja nih? Kalau itu Jasmaninya gitu. bebas Tubuhnya lah. gitu. Bebas. Mau yang besar, Oh gitu. mau yang ramping, Oh, yang besar ya bebas. bebas. Yang penting saling memahami Iya. gitu kan. Luar biasa, luar biasa. Aduh. Oke. Nah, itu pemirsa ya buat pemirsa Bangsat. Nah, itu kriteria Mas Uyun, siapa tahu ada yang mau kenalan atau ya itu tuh promosi ya dikit ya. Iya, Mas boleh. Uyun nih. Ayo, siapa yang mau, ayo daftar. Boleh komen lah sini ya, komen ya di sini ya. Komen aja. Oke. Mungkin kayaknya kalau misalkan tadi balik lagi lah pembahasan agak serius lah ya. Kayak usaha itu kan tiga saran apa. Nah, terus sekarang kan kemarin kan udah ditanyain nih ke Bos Jimmy Cobra, gimana sih atau apa sih saran yang harus buat seorang pemula usaha atau anak-anak yang sekarang ini kan pada istilahnya masih takut nih buat usahanya. Apa sih sarannya gitu menurut Uyun Pacok nih? Kalau menurut saya itu pertama harus apa namanya dengan bergaul ya, pergaulan yang luas sehingga dia punya masukan, menampung masukan dari teman-teman gitu. Berarti terbuka gitu kan. Iya. Nah di situ kan basic mentalnya itu terbentuk, gitu. Sehingga menjadi kekuatan untuk melakukan keberanian Untuk usaha. Iya, berarti dari mulai istilahnya kita itu dari relasi, terus kita dari relasi kita harus istilahnya tadi tuh apa namanya? Menerima masukan. Terbuka. Berarti kita harus terbuka. Keterbukaan supaya misalkan kita dikasih masukan nggak menolak gitu ya Mas Uyun. Terus dari situ nanti kita ke mentalnya gitu kan. Iya, mentalnya kuat sehingga ada keberanian untuk melakukan gitu. Gitu teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman itu yang menurut saya sih sekarang udah nggak zamannya bekerja lah gitu kan. Istilahnya zamannya kita buka wirausaha gitu kan. Sebisa mungkin kita itu jadi bos walaupun ya usaha kita kecil gitu kan. Misalkan kita dagang cilok gitu kan, itu kan bos itu juga, cuman bos sendiri gitu kan. Gitu. Seperti sebuah lagu kan Big Boss Kebun. Oh iya. Nah. Katanya sih Mas Uyun bisa nyanyi nih teman-teman nih, pemirsa nih. Pemirsa Bangsa katanya bisa nyanyi. Cobalah nyanyi sedikit lah. Nyanyi apa tuh? Nyanyi apa ya? Ayo yang mau request silakan komen request nih, nyanyi apa nih. Di lain episode lah. Oh gitu. Katanya harus ada request dulu katanya teman-teman pemirsa nih. Bangsat mana nih? Kebetulan saya nggak bawa gitar ataupun peralatan musiknya. Wah, berat ini. Serius ini berat ini. Aduh. Oke, berarti ya lumayan nih waktunya udah. Mungkin kayaknya dari narasumber kita ini atau bintang tamu kita ini yang dua udah nih. Mungkin ya bisa di lain episode ini kita undang yang lebih senior atau ada yang lebih menarik cerita hidupnya gitu kan. Gitu. Siapa tahu gitu kan untuk nambah atau memperpanjang podcast kita ini gitu kan, lumayan lah buat dikit cuan. Kalau nggak ada harus wajib dong. Oke. Aduh, luar biasa bintang tamu kita malam ini ya teman-teman. Apalagi ya, kayaknya udah sih kayaknya ya. Udah ya, berarti ya teman-teman kita bisa ambil pelajaran dari sini, perjalanan hidup dari Mas Uyun yang mungkin dari awal ke akhir. Ada saran-saran, ada tentang dari sosoknya, sosok yang berpengaruh terhadap Mas Uyun. Terus sejak kecilnya cerita ada cita-cita atau enggak gitu kan, udah tahu lah pemirsa ya, kita tonton aja sampai selesai, jangan sampai di skip video ini ya teman-teman pemirsa Bangsat. Oke, kita akhiri. Saya Irsan, selamat malam, selamat tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.